Halo, Miss. Hai, good morning. Selamat pagi semuanya. Miss bisa dengar suara saya? Bisa dong. Oke, berarti udah bagus. Karena sudah kemarin error. Oh, kemarin error ya? Iya, kata Miss Dian waktu itu suaranya kecil. Oh, berarti volume suaranya aja kali ya? Saya sudah tes komputer audio, dengannya bagus sih. Oke. So, Miss, minggu Ya. ini kita ada ujian tematik. Ada. Jadi nanti setelah ini, Miss Ajeng akan kasih kalian pointernya sama video untuk review ya. Jadi, reviewnya itu tidak pakai soal, hanya Miss Ajeng akan kasih pointernya aja, kira-kira nanti belajar yang mana, atau nanti lebih mudahnya kalau kemarin belajar dari halaman sekian, nanti Miss Ajeng taruh di video, supaya besok bisa kejar materi yang lain. Jadi nanti kalian reviewnya belajarnya di rumah sendiri ya. Kapan itu ujiannya? Besok atau Kamis? Kamis. Ujiannya Kamis. Kalau besok nanti nggak tahu. Kirain besok. Jadi hari Kamis sama seperti kemarin. Jadi kalian siapin buku tulis sama alat tulis aja. Nanti langsung dikerjakan sama seperti kemarin. Gitu. Itu aja. Ini kita ada banyak ujian loh. Ujian apa? Rabu Math, habis itu Kamis matematika sama matematik, habis itu Jumat PI. Oh, Jumat PI ya? Iya. ICT kemarin ya? ICT kemarin Rabu Iya. kan? Iya, Habis ICT itu kemarin udah Rabu. selesai. Mandarin belum dikasih tahu. Oke. Mana nih? Kalian suka makan buah nggak sih? Enggak dong, lebih lagi. Enggak. Saya belum. Saya belum makan, tapi kemarin saya ada makan oren, masih ada oren di sana. Tapi Jeruk, saya ya? nggak boleh makan banyak. Ya. Kenapa nggak boleh makan pepaya? Bukan maksud saya nggak boleh makan banyak. Oh, nggak boleh makan banyak. Jadinya. Nanti ada pepaya, ada semangka, ada jeruk. Yang buah yang paling disukain yang mana? Oh, saya suka pepaya. Bukan durian. Jeruk. Oh, suka durian. Suka jeruk, Miss. Suka Setiap jeruk. Imlek saya makan jeruk satu hari jelas. ada 10 biji atau 15 biji gitu. Kalau Imlek itu banyak buah jeruk ya. Kenapa di waktu Imlek itu banyak buah jeruk? Karena itu saya belum tentu kenapa, Mas. Karena mama saya nggak pernah kasih saya tahu kenapa. By the way, bentar lagi udah
Ya, Iya. Hari ini kita belajarnya cepat aja ya. Jadi Miss Ajeng akan kasih kalian langsung evaluasi. Nah, di evaluasi itu nanti kalian juga sisipkan. Ini kira-kira harus belajar dari halaman berapa supaya kita hemat waktu. Karena kan waktunya tinggal terbatas nih, tinggal sedikit aja. Jadi nanti kita belajar intinya aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang mau ditanyain, langsung saat itu ditanyain aja. Miss mau tanya dong, kayak gitu. Jadi nanti biar sama-sama bisa semuanya. Kalau misalnya materi yang buku 4D ini kita udah selesai, berarti pertemuan besok kita pakai buku 4E. Oke. Nah, terus Miss Ajeng ingatin sekali lagi ya, reviewnya nanti Miss Ajeng kirimkan dalam bentuk video. Jadi, besok tidak ada review. Besok kita masuk ke buku 4E. Reviewnya cuma sebentar aja, tapi besok mulai masuk ke buku 4E. Oke? Oke, Miss. Nanti misalnya dikirim dalam video. Nah, terus selain itu misalnya nggak bisa telepon Chalmers, coba siapa sih yang pimpin kita doa hari ini? Ya, siapa ya? Siapa? Sharon atau Liu atau Julian atau Devni atau Jovan atau Alice atau Artis. Graciela, Miss. Graciela? Oke. Tapi bukannya semalam kayak kemarin dia udah ya? Kemarin si Graciela udah pimpin doa kan, Miss? Tunggu, misalnya ambil catatan. Oh, ini dia. Jadi yang pimpin kita berdoa hari ini adalah artinya sudah ya, Chalmers sudah ya. Devni. Mana Devni? Bukannya loh, Miss. Yuk, Devni, yuk. Yuk, everyone, prayer position. Let us pray. Dear God, we thank you for this new day. Bless our teacher, our school, and our families. Please help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn today. Fill our minds with learning. Fill our classroom with peace. Fill our school with love. Amin. Amin. Thank you everyone. Jadi, Miss Ajeng mau cerita sebentar nih. Miss Ajeng tuh dapat tugas untuk kasih kalian cerita sedikit tentang buah-buahan. Jadi, oke, dengerin dulu ya. Nanti Miss Ajeng akan kasih plus point untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan Miss Ajeng. Ceritanya singkat aja. Ada yang namanya semangka dan ada yang namanya jeruk. Semangka dan jeruk itu mereka, ini karakternya ya. Semangka dan jeruk itu mereka tinggal di rumah yang bersebelahan. Jadi sebelah kanan itu semangka, sebelah kiri itu jeruk. Nah, terus di situ mereka setiap hari itu sukanya bermain bersama-sama kalau sore hari. Jadi mereka kadang-kadang main sepak bola, kadang-kadang main sepeda, kadang-kadang main bola basket, kadang-kadang mereka main kejar-kejaran sambil main petak umpet. Tuh ya, itu kesukaannya semangka dan si jeruk. Nah, tetapi bedanya adalah ketika mau pergi bermain di sore hari, semangka selalu memastikan semua tugas online-nya selesai. Semua tugas di Google Classroom yang dikirim ke WhatsApp, belajar review, itu pasti sudah selesai duluan, baru dia pergi bermain dengan si jeruk. Berbeda hanya dengan si jeruk. Kalau jeruk itu sama sekali enggak ngapa-ngapain. Jadi yang penting setelah selesai Zoom, dia tidur, dia makan, dia mainan HP, mainan Roblox, mainan apa lagi kalian tuh? Mainan TikTok ya? Mainan TikTok, update status WhatsApp, update status Insta Story. Nah, itu hobinya si jeruk. Kalian ada yang main Instagram nggak? Saya ada, cumanya nggak dipakai. Sama Facebook, saya ada tapi nggak dipakai. Jadi hobinya main media sosial dan hobinya main online games. Sampai suatu ketika disebutlah di situ ada namanya Mr. Ubay. Mr. Ubay itu bilang, anak-anak besok kita akan ada top test.
Nggak ada yang boleh buka buku, no cheating, no whispering with somebody else out there at your home. Jadi nggak boleh ada yang bisik-bisik, semuanya kerjakan sendiri. Nah, si semangka itu, karena kan setiap hari dia belajar dan mengerjakan tugasnya. Akhirnya, ketika sore harinya, si jeruk itu ngajak bermain. Hei semangka, ayo kita bermain. Nggak ah, aku mau belajar aja. Abis besok kita ada top testnya Pak Ubay. Semangka, kita belajar nanti aja. Atau udah malam, atau besok pagi sebelum Zoom. Ada nggak yang belajarnya pagi sebelum Zoom? Enggak, Miss. Nanti nggak siap. Enggak, Ma. Aku biasa malam belajar. Biasanya malam. Iya. Enggak, saya sore. Nah, malam. Oke, jadi kemudian si semangka memutuskan untuk tidak bermain dengan jeruk. Jeruk? Kan jeruk sebelah kamu tuh menyebalkan. Kamu nggak mau aku ajak main. Kamu kok kayak gitu sih? Terus akhirnya si jeruk pergi meninggalkan semangka dan dia mengajak teman-temannya yang lain. Dia ajak Michelle, ajak Joy, ajak Natalia, ajak Laini, ajak Jovan Jose, Elis, Arteus, Daphne, Juliano, Graciela, Sharon, Michelle, Jonia, Zolin, Ryu, Noverik, Nesrin, sama Tricia pergi untuk bermain bersama-sama. Mereka akhirnya bermain Uno sama main Roblox. Nah, terus habis itu keesokan harinya ketika Mr. Ubay itu kasih soal di Zoom, siapa yang kira-kira bisa ngerjain top testnya dengan baik dan benar? Semangka. Semangka, karena dia belajar. Oh, semangka karena dia belajar. Terus kalau si jeruk gimana kabarnya ya? Dia nggak bisa bagus kabarnya, nanti nggak fokus. Oh iya, dia nggak fokus, udah badannya capek, nggak belajar, akhirnya nilainya Jelek. Maksimal. Nah, jadi kalau sekarang ya, misalnya nggak mau tanya dari cerita singkatnya misalnya tadi tiga triple bonus. Jadi misalnya akan kasih triple stars on your name here. Tunggu, salah, bukan ini daftar nilai. Nih, ini daftar nilai. Nih ya. Kalau kalian ada yang mau tanya, silakan pencet tanda reaction di situ ya, biar misalnya langsung bisa notice siapa yang ini. Pertanyaan misalnya ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Siapa nama tokoh dari cerita Miss Ajeng? Semangka dan jeruk. Semangka dan jeruk. Tunggu, Michelle Jonia, yes, Michelle Jonia. Semangka dan Oke. Zolin, pencet dulu ya. Semangka dan jeruk. Michelle Jonia, Michelle Jonia Saya sudah pencet, Miss. Oh ya, yang duluan ya. Nah, Michelle Jonia dapat triple stars. Pertanyaan kedua. Selanjutnya adalah ceritakanlah watak dari si jeruk. Oh, Lani, unmute Lani. Ketekan, Miss. Oh, ketekan. Oke, Sharon kalau gitu, Sharon. Malas, tidak mau belajar. Malas, tidak mau belajar. Oke, boleh. Noverik, ada yang lain? Suka main game. Suka main game, boleh. Mau saja tak kasih Noverik dan Sharon. Tara. Nah, pertanyaan misalnya yang ketiga. Apa pesan dari cerita Semangka dan Jeruk? Yes, Michelle Valencia yang Tidak boleh malas. tidak boleh malas. Oke. Zolin? Harus rajin belajar agar mendapat nilai bagus. Oke, good. Berarti misalnya ngasih plus point untuk Michelle Valencia yang dan Zolin. Begitu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan belajar bukalah evaluasi subtema 3 buku 4D. Yes, Michelle, ada pertanyaan. Halaman berapa, Miss? Ini dia, halaman. Tunggu, halaman berapa ya? Saya nggak hafal nih. Kita buka di sini. 120. Oke, 120. Bukalah halaman 120.
Nanti ada yang kita kerjakan sama-sama, ada yang kalian kerjakan sendiri ya. Buka halaman 120. Tunggu, sambil tunggu itu ada yang masuk keluar, biar misalnya catat dulu ya. Yang udah masuk pagi ini. Elis Stefani Emmanuel ada nggak? Elis Arteus? Elis Arteus ada ya? Ada. Oke, Chalmers, Daphne, Graciela. Halo, Daphne, Graciela. Ada nggak ya Daphne sama Graciela? Graciela ada. Oh, Daphne ada tadi ya. Hayden, Jose, Jovanka. Udah datang semua belum? Hayden, Jose, Jovanka. Tolong dong Miss Ajeng dijawab. Hayden, Jose, Jovanka. Ada. Hayden, Jose, Jovanka. Ada. Joy, Juliano, Lionel. Here. Oke. Laini, Michelle Jonia, Michelle Valencia yang. Ada, Miss. Oke. Natalia Angelica, Nezelin Noverik. Natalia ada. Ada Miss. Nezelin mana Nezelin? Rio, Sharon, Raisa, Zolin. Ada. Oke, kita Ada. lanjutkan. Good. Sekarang kita lanjutkan. Just prepare your pencil and listen to Miss Ajeng. Ini di sini Miss Ajeng udah ada kasih nomor halaman berapa sih yang bisa kalian cari nanti kalau kalian belajar sendiri. Oke. Jadi kami yang thematic teachers ya udah sepakat untuk kasih yang evaluasi aja dulu karena kita kejar materi. Sebentar lagi kan kalian mulai tanggal 1 Desember kalian you will have the final test. I hope that you are prepare it already. Ya kita mulai aja ya. Dari nomor 1 misalnya minta Joy Victoria Lim tolong baca. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Yes, pohon beringin. Jadi nanti kalian bisa dituliskan di situ, ini ada di halaman 102. Kalau kalian nanti mau belajar, kalian bisa buka langsung di halaman 102. Miss jawab enggak? Ya, ditulis aja, kita sama-sama. Ya. Sekarang yang nomor 2 ya, guys. Nomor 2, nilai cinta tanah air terkandung pada sila keberapa? Coba buka di halaman 102. Sudah buka di halaman 102? Saya tahu jawabannya, Miss. Oke, tunggu. Miss Ajeng tanya, apakah sudah buka di halaman 102? Sudah? 102? Oke, di halaman 102 itu di situ ada yang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai pada sila ketiga. Ada 5 sikap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 1 itu apa? Nilai yang mencerminkan sila ketiga diantaranya adalah nomor 1, apa bacaannya? Kanan yang maha esa. No, nilai yang mencerminkan ini loh, yang di sini loh. Kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terhadap tanah air dan bangsa. Yes, that's good. Jadi, nilai cinta tanah air itu terkandung pada sila keberapa? 3. Nah, selain cinta tanah air, sikap yang sesuai dengan sila ketiga itu apa aja? Rela berkorban. Rela berkorban, terus? Rela berkorban, terus? Saling menghargai. Saling menghargai, oke. Yang baca cuma Zolin aja ya, yang lain kemana ini? Nomor 3. Sikap berikut yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu yang mana? A. Bangga terhadap budaya daerah sendiri.
tidak menghargai teman yang berbeda suku, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, atau menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. A. Bangga terhadap budaya daerah. Budaya daerah. Nezelin, tolong dinyalakan kameranya, Nezelin. 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 Nah, jadi ini kan mencerminkan nilai sila ketiga. Nilai sila ketiga itu mengembangkan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kalau ini hanya bangga terhadap budaya daerah sendiri, berarti nanti kan dia cuma egois aja. Ah, budayaku yang paling bagus, budayamu enggak bagus. Budaya Jawa yang paling keren, orang Melayu enggak keren. Kan itu enggak boleh. Jadi yang Jawabannya D. menjaga Yang persatuan dan persatuan di sekolah. Oke, thank you, Salin. Udah? Iya, Miss. Ya, nomor 4. Sikap yang tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila yang mana? B. Yang B. Bertengkar dengan teman. Itu bukan ya. Nah, terus yang nomor 5. Jelaskan makna lambang sila ketiga Pancasila. Makna lambang Kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri dan tidak cerai karena berbagai Jadi, makna lambang sila ketiga Pancasila itu ada di halaman 102. Di halaman 102, itu ada suara Mr. Lin masuk. Siapa yang belajar sama Cece atau Memenya atau Titi atau Kokonya? Gila, ini punya adik, dia belajar. Nah, di sini makna lambang sila ketiga Pancasila itu ada di halaman 102. Kalau misalnya tuliskan di situ, kalian bisa lihat. Laini, tolong di-mute, Laini. Thank you ya. Nah, jadi maknanya adalah kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri dan tidak mudah tercerai-berai. Adakah kalian bisa menemukan di halaman 102? Ada, saya Oke. Itu di notebook aja. Boleh, karena itu terlalu kecil ya. Enggak. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri. Ada di halaman 102 ya. Jadi yang di halaman 102 itu bisa di garis bawahin. Hayden putar-putar kursi aja nggak apa-apa, tapi nanti misalnya minta jawabannya langsung difoto. Misalnya udah bantu ketikan jawaban, kalau kamu putar-putar kursi nggak tulis di buku gimana? Membangun negeri dan tidak mudah tercerai-berai. Sudah ditulis semua. Misalnya akan ganti, tidak akan tunggu-tunggu lagi. Udah, Miss. Tunggu, Miss, sebentar. Hasutan. Jadi hasutan itu maksudnya ide-ide buruk yang datang dari luar. Lionel, tolong dituliskan di nomor 5 yang ini. Lionel sudah tulis? Enggak. Sudah selesai? Miss. Lionel tulis ya, ini di nomor 5. Sudah buka halamannya, Lionel? Buka halaman 120. Udah. Lionel, besok jangan terlambat ya. Kalau terlambat misalnya tinggal. Nah, nomor 6.
Nomor 6 di sini, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila. Ada di halaman 102, kalian tuliskan yang 2 nomor aja. Bisa aja kasih waktu, silakan ambil dari halaman 102, ada di halaman 102, tuliskan 2 nomor aja, 2 contoh sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Oh, Oke. udah, Miss. Belum. Hayden sudah selesai, Hayden. Yang nomor 6 cari di halaman 102, Hayden. Cari sendiri, tulis sendiri. Di situ ada 5 sikap, kamu cuma tuliskan 2. Hayden buka halaman 102, cari jawabannya, bukan buka-buka yang lain. Tulis jawabannya dari halaman 102. Bisa, Camers? Sudah selesai yang nomor 6? Belum, Miss. Belum. Sudah, Miss. Bisa, Miss Ajeng lanjutkan? Bisa. Belum. Yes. Yang nomor 5, 6 udah ya. Nomor 5 udah kan? Nomor 6 ya, tinggal nomor 6 ya. Ada di halaman 102. Sudah, Hayden. Sudah selesai tulis, Hayden. Oke, Naferi. Arteus, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Oke. Kita lanjutkan aja ya. Sudah ya? Miss, nomor 6 di halaman berapa? 102. Misal Jonia, misalnya mau lanjut ke bahasa Indonesia ya. Yang nomor 6 yang kayak ada nomor-nomor itu kayaknya. Ya. Di situ ada 5 contoh sikap sesuai sila ketiga. Kamu cuma ambil 2 aja. Karena yang dimintanya cuma 2. Tuh. Jadi Miss Ajeng tulis, kalian juga tulis ya. Nggak usah main-main dulu. Kalau main-main Miss Ajeng akan tinggal. Kalau Miss Ajeng tinggal, nggak mau Miss Ajeng kembali lagi ke halaman sebelumnya. Oke, kita hari ini bekerja belajar agak cepat. Sudah, jadi kita akan lihat. Di bahasa Indonesia ini kita belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu bisa kalian buka di halaman 100 dan 101. Sudah buka di halaman 100? Nah ya, di halaman 100 itu kalian belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, apa sih artinya kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Oke, tolong digaris bawahin di buku kalian biar nanti kalau belajar ingat dan cepet. Oke, Jovan, kita lanjut ya. Jovan, coba baca nomor 1. Pada kalimat langsung, Jovan, baca di buku halaman 100, Jovan. Nomor 1, pada kalimat langsung, Pada kalimat langsung, kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca mengakhiri kalimat petikan. Oke. Contoh. Contoh. Tanda petik. Jauh dan segar. Ayo kita ke sana.
Ajak lembu pertama. Nah, jadi yang kalimat langsung itu selalu menggunakan tanda petik 2. Tanda petik 2. Tanda petik 2 kayak gini ya. Tanda petik 2 kayak gini. Ini dituliskan untuk mengawali dan mengakhiri kalimat yang diucapkan. Miss Ajeng akan kasih share pakai whiteboard aja. Jadi ini contohnya. Ini contoh ya. Ini contoh. Pasti harus pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2. Kalau kalimat langsung. Oke, tanda petiknya ada 2. Kamu diam di sana saja. Selesai. Kalimatnya sudah selesai. Diakhiri dengan tanda Petik 2. Tanda petik 2. Kalau misalnya mau dilanjutkan lagi, jadi kan ini yang ngomong ini kan, jadi kalau kalimat langsung itu misalnya mengulangi yang orang lain bicarakan. Kamu diam saja di sana. Kata Noverik. Ini ada koma. Kata Noverik. Ini contohnya. Jadi selalu ada tanda petik untuk mengawali dan mengakhiri kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Jadi kalimat yang dikatakan Noverik adalah kamu diam di sana saja. Contoh yang lainnya seperti ini. Ryu menolak. Ini kan Ryu ngomong ya. Misalnya menceritakan tadi itu Ryu tuh ngomong, tapi Ryu tuh menolak. Jadi Ryu ngomong setelah setelah dijelaskan yang ngomong itu adalah Ryu, jangan lupa pakai tanda koma. Ini kan tadi juga pakai tanda koma, cuman yang ngomong Noverik kan. Ini kalimatnya Noverik sudah selesai diakhiri dengan tanda petik dan diberi koma. Ryu menolak. Kalimat langsung diawali dengan tanda petik 2. Oke, Ryu menolak. Aku tidak mau makan sotong goreng. Kalimat Ryu udah selesai, harus diakhiri dengan tanda Petik 2. Tanda petik 2. Dah, selesai. Ryu menolak, aku tidak mau makan sotong goreng. Dah. Nah, ini contohnya kalimat langsung, tapi ada juga di halaman 101 itu kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi misalnya ceritain ulang, tadi tuh Ryu tuh bilang kalau Ryu itu nggak mau makan sotong goreng, tapi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya bilangnya gini. Ryu menolak bahwa Ryu tidak mau makan sotong goreng. Ini contoh kalimat langsung dan yang bawah kalimat tidak langsung. Ada yang punya pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak sampai di sini? Ini tidak langsung. Sekarang misalnya buatkan kalimat langsung ya. Ini misalnya hapus dulu. Ini nggak usah ditulis nih. Nah, misalnya buatkan kalimat langsung di sini. Hayden berteriak. Aku tidak mau belajar. Nah, kalimat tidak langsungnya bagaimana? Siapa yang bisa membuat kalimat tidak langsung? Siapa yang bisa? Hayden tidak ingin belajar. Oke, Hayden berteriak bahwa, nanti kalian bisa tuliskan bahwa Hayden tidak mau belajar. Nah, ini diubah menjadi kalimat berita. Jadi diakhiri dengan tanda titik, bukan pakai tanda-tanda yang lain. Ini contohnya. Terus sekarang misalnya mau buat tadi, berarti Zolin misalnya kasih plus point ya. Zolin plus point. Nah,
Terus satu lagi, misalnya membuatkan kalimat langsungnya seperti ini. Dokter berkata, minum obat ini 2 kali sehari. Kalimat tidak langsungnya bagaimana? Siapa yang bisa membuat kalimat tidak langsungnya? Dokter berkata, Oke. obat ini 2 kali sehari. Ya, Sharon, dokter berkata, Dokter berkata minum obat ini 2 kali sehari. ya, ini kan kalimat langsungnya. Diubah menjadi kalimat tidak langsung. Dokter berkata bahwa minum obat ini 2 kali sehari. diminum 2 kali sehari. Bisa buatkan satu lagi contohnya, biar makin bisa. Aku tidak bisa membaca tanpa kacamata. Nah, kata Jovan. Kalimat tidak langsungnya bagaimana? Jovan berkata bahwa ia tidak bisa membaca tanpa kacamata. Oke, Jovan berkata bahwa dia tidak bisa membaca tanpa kacamata. Oke, berarti Zolin udah bisa ya. Coba yang lain bisa enggak? Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi bahasa Indonesianya aja. Kita lihat di sini. Kalimat yang menggunakan tanda petik dan titik 2 yang tepat itu yang mana? A, B, C, atau D? B. B. Siapa ada yang jawab tuh? Sayang. Itu Jonia ya? Bisa Jonia ya? Ya. Oke. Ambillah pisau itu. Good. Ini adalah jawaban yang benar. Tanda titiknya untuk mengawali dan mengakhiri kalimat yang dikatakan oleh ibu. Ambillah pisau itu. Perintah ibu. Kalimat tidak langsungnya bagaimana? Ibu berkata, ambillah pisau itu. Berkata. Atau di sini juga ibu memerintah untuk mengambil pisau itu juga boleh. Nomor 8, ini paragraf ini bercerita tentang apa? Telah menjadi kebiasaan petani di desa, mereka berangkat ke sawah pada saat pagi hari. Ketika udara masih dingin dan cuaca masih remang-remang, remang-remang itu masih gelap-gelap, belum ada matahari. Mereka terbiasa untuk tidak makan pagi terlebih dahulu. Sekitar pukul 9 barulah para ibu membawakan mereka air minum dan makanan. Jadi paragraf ini bercerita tentang kebiasaan petani di desa waktu pagi hari. Kebiasaan petani di desa pada waktu pagi hari. Sudah, bisa kita lanjut? Nomor 9 itu ada kalimat yang ada nomor-nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya mau tanya, gagasan pokok pada kalimat-kalimat di nomor 9 ini apa? Apa gagasan pokoknya? Nanti kalau habis ini join lagi ya. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yang mana? A, B, C, atau D? D. D. Masakan ibu enak sekali atau ibu sudah menyiapkan sarapan pagi? A atau D? Siapa yang jawab A? Siapa yang jawab B? A. Oke, kita lihat ya. Jadi, ibu sudah menyiapkan sarapan pagi. Ada nasi goreng, roti bakar, telur dadar, teh manis, dan susu. Kami makan bersama-sama pagi ini. Masakan ibu enak sekali. Gagasan pokoknya adalah ibu sudah menyiapkan sarapan. Kemudian mereka makannya sama-sama. Menu sarapan ibu itu banyak. Sudah ditulis di buku kalian, nomor 10?